Shalom kekasih Allah. Kita berjumpa lagi hari ini dalam tema firman Allah, membangun kualitas kekristenan yang sejati, dengan judul firman Tuhan, bagaimana tertanam dalam pokok anggur yang benar. Saya percaya kita semua mau, rindu, berharap supaya kita menjadi orang Kristen yang berhasil, yaitu orang Kristen yang berbuah. Bapa di sorga juga merindukan hal yang sama. Telah kita bahas sebelumnya bahwa standar kekristenan yang sejati adalah menjadikan Yesus sebagai pokok kehidupan kita. Gagal menjadikan Yesus sebagai pokok dalam segala aspek hidup berarti gagal berbuah sebagaimana seharusnya. Tertanam dalam Kristus dengan benar adalah satu-satunya cara untuk menghasilkan buah yang baik dan benar serta berkualitas. Seperti halnya pokok yang berkualitas. Penulis Mazmur mencatat bahwa orang yang kesukaannya adalah firman Tuhan dan yang merenungkan firman Tuhan baik siang maupun malam adalah orang yang akan berhasil dalam jalan hidupnya. Banyak orang Kristen lebih fokus kepada kesuksesan atau kemakmuran secara finansial, lalu kemudian menjadikan hal itu sebagai orientasi hidupnya dan menjadi motivasinya dalam ikut Tuhan, dalam melayani dan sebagainya. Padahal sebenarnya semua itu adalah fasilitas dari kehidupan dalam Kristus, bukan menjadi tujuan kita ikut Yesus atau menjadi motivasi kita dalam melayani. Kitab Mazmur mencatat, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Apa maksudnya? Sebagai orang yang telah diselamatkan dalam Kristus melalui iman, kita menjadi pribadi yang tertanam dalam pokok anggur yang benar. Jika kita tertanam dalam pokok anggur yaitu Yesus, berarti sudah selayaknya kita berpadanan dengan pokok di mana kita tertanam. Jika Yesus adalah pokok anggur yang benar, maka kita pun otomatis menghasilkan buah anggur yang benar pula. Ketika Anda sudah tertanam dalam Kristus, hidup Anda berbeda dengan selera dan gaya hidup dunia fasik di mana Anda hidup setiap hari. Tentunya tidak lagi menjalani hidup seperti cara hidup dan nasihat orang yang bertentangan dengan nilai identitas Anda sebagai orang yang telah lahir baru. Tidak berdiri di jalan orang berdosa berarti Anda tidak mau kompromi lagi dengan dosa. Berani menolak setiap tawaran atau godaan yang bisa membuat diri Anda kehilangan sukacita dan damai sejahtera karena membiarkan diri Anda terlibat dalam gaya hidup orang fasik dan orang-orang yang menyukai dosa, yang seleranya adalah selera dosa. Orang fasik adalah orang yang tahu kebenaran tetapi tidak mau melakukannya. Ia membiarkan dirinya hidup tidak bermoral, bahkan menyetujui orang yang hidup bertentangan dengan kebenaran yang diketahuinya. Sementara orang yang telah lahir baru dan diselamatkan dari kutuk dosa sudah selayaknya tidak lagi memiliki gaya hidup yang penuh kebencian, seperti senang mengatakan hal yang tidak benar tentang orang lain, cenderung asumtif, menyakiti hati, suka mencaci maki, penuh dengan gosip dan fitnah karena hatinya terluka. Ketika seseorang benar-benar telah diselamatkan dari kutuk dan tertanam dalam Kristus, maka ia akan berani menolak dosa dan segala macam bentuk kejahatan yang bertentangan dengan identitasnya sebagai ciptaan baru dalam Kristus. Itu juga berarti ia mau sungguh-sungguh melakukan hal yang benar dan menyenangkan hati Tuhan. Ketika Anda melakukan hal yang benar, maka Roh Kudus akan terus memberikan kekuatan, kemampuan dan sukacita untuk hidup benar, sehingga Anda merasa senang, melimpah dengan sukacita, dan ini membuat Anda semakin berbahagia. Lebih jauh pemazmur menulis dalam ayat 2, tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang
dan malam. Saya percaya bahwa ketika Anda benar-benar terhubung dengan Kristus, Anda akan memiliki kesukaan baru yang sulit Anda abaikan begitu saja, yaitu firman Tuhan. Mengapa? Karena ternyata firman yang direnungkan dan dibiarkan berbicara secara pribadi kepada kita di hadapan Tuhan, firman ini akan menuntun Anda pada hidup yang murni, hidup yang benar, dan hidup yang otentik. Firman akan menuntun Anda untuk meninggalkan hal yang salah, mengingatkan siapa Anda, memperbaiki hati Anda, pikiran dan sikap Anda, dan menunjukkan kepada Anda jalan yang harus Anda tempuh agar tidak salah atau menyimpang dari kehendak dan rancangan Tuhan. Itulah yang membuat Anda menjadi berbahagia. Banyak orang Kristen yang hanya mendengar firman sepintas lalu di gereja, di YouTube, atau membacanya sendiri, tetapi tidak membuat firman yang didengar itu menjadi inspirasi dan tuntunan baginya, baik dalam aktivitas sehari-hari, begitu pula dengan aktivitas hidup pada malam hari. Firman Tuhan seharusnya tidak hanya didengar dalam gereja atau saat membacanya, melainkan didialogkan atau dikomunikasikan dengan Roh Kudus secara timbal balik, baik dalam aktivitas kita sehari-hari, di waktu siang, maupun pada malam hari. Tujuannya agar kita terus-menerus hidup selaras dengan firman, diwarnai dengan firman, dan dijiwai oleh firman. Tuhan Yesus sendiri berkata, benih yang jatuh di tanah subur ibarat orang yang mendengar kabar itu, lalu menyimpannya di dalam hati yang baik dan jujur. Mereka bertahan sampai menghasilkan buah. Lukas 8 ayat 15 dalam terjemahan sehari-hari. Firman yang kita terima melalui dialog pribadi yang jujur dan terbuka kepada Tuhan adalah bagaikan benih unggul yang masuk ke tanah yang subur. Pada waktunya akan bertumbuh dan bertahan setia sampai menghasilkan buah. Mengapa banyak orang Kristen sudah membaca Alkitab, mungkin sudah bolak-balik, tetapi tidak berbuah secara signifikan? Karena banyak kali orang Kristen membaca firman tetapi tidak merenungkannya dengan jujur dan terbuka. Bisa jadi membacanya saja untuk target penyelesaian satu perikop atau satu pasal atau dua pasal atau satu kitab, tetapi tidak bertanya kepada Roh Kudus apa pesan Tuhan secara khusus bagi dirinya, apa yang harus diperbaiki dari dirinya, apa yang harus ditinggalkan, apa yang sebaiknya dilakukan, apa yang berkenan dan tidak berkenan kepada Tuhan. Kita mungkin terlalu tergesa-gesa menyelesaikan pembacaan firman, tetapi tidak merenungkan dengan jujur dan terbuka di hadapan Tuhan. Jadi, menurut pemazmur, orang yang berbahagia adalah orang yang suka akan firman Tuhan dan yang hidup selaras dengan firman Tuhan yang dibaca, direnungkan, dan diterimanya secara pribadi dari Tuhan. Orang yang berbahagia adalah orang yang hatinya, pikirannya, dan jalan hidupnya selaras dengan pokok anggur yang benar. Orang yang hatinya tidak saling menuduh dan tidak saling bertentangan atau tidak mencoba membohongi hatinya sendiri. Orang yang berbahagia adalah orang yang otentik. Orang berbahagia seperti ini yang dijelaskan dalam ayat 3 dari Mazmur pasal 1. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja diperbuatnya berhasil. Bapak Ibu Saudara, pemazmur membandingkan atau menggambarkan kehidupan orang benar adalah seperti pohon yang tumbuh subur di pinggir sungai, yang selalu mendapatkan air atau nutrisi untuk pertumbuhannya, sehingga pohon itu bisa berbuah-buah dengan baik. Yesus adalah sumber atau pokok kehidupan yang daripadanya Anda mendapatkan segala sesuatu yang terbaik yang dirancang Allah bagi Anda.
Jika Anda tertanam di dalam Dia, maka selera, habitat, dan gaya hidup Anda serta orientasi hidup Anda akan semakin selaras dengan Dia yang menjadi pokok. Memang tidak bisa hal itu terjadi seperti halnya sulap, karena Dia tidak mengubah Anda menjadi robotnya. Seperti halnya tumbuhan bertumbuh secara alamiah sampai dia berbuah secara alamiah, begitu juga Anda di dalam Kristus. Jika Anda tertanam dalam Dia, maka lambat atau cepat Anda akan berhasil dalam pengenalan kepada Dia. Secara perlahan dan pasti selera Anda berubah. Tidak lagi berselera dosa, rendahan, recehan, dan tidak berkelas. Bukankah Anda adalah ciptaan baru? Bukankah Anda adalah representasi pokok anggur yang benar? Bukankah Anda adalah anak Allah dalam Kristus Yesus? Wow, itu luar biasa. Selera Anda pasti cenderung kepada hal-hal yang bermartabat dan mulia di hadapan Tuhan. Habitat Anda juga akan berubah secara perlahan dan pasti. Anda akan semakin tidak betah hidup dalam habitat sampah, dosa, dan kebusukan dosa, karena Anda bukan lagi lalat tetapi lebah pembuat madu yang habitatnya adalah di seputar semerbak bunga-bunga yang mekar. Karena tujuan hidup Anda adalah menghasilkan madu kehidupan yang menguatkan, menyehatkan, memulihkan, membaharui orang lain. Gaya hidup Anda pun akan semakin berubah secara progresif, di mana sesuai pertumbuhan pemahaman Anda, pengenalan dan kelekatan Anda dengan pokok, Anda akan memiliki gaya hidup yang tidak egois, tetapi cenderung mengasihi, melayani, dan berkorban bagi orang lain. Semua ini Anda hidupi bukan dengan perasaan hati yang berat, bukan dengan hati yang terbeban, bukan pula dengan terpaksa untuk dilihat dan dipuji orang, bukan pula supaya Anda mendapat upah dan diberkati Tuhan, tetapi karena memang itulah hidupmu secara alamiah. Dengan melakukan itu semua, Anda akan berbahagia, bersukacita, dan menikmati Tuhan seumur hidupmu. Itulah kehormatanmu dan menjadi kebahagiaanmu. Itu pula yang membuat engkau berhasil dan menyenangkan hati Tuhan, karena buah-buahmu yang dapat dinikmati orang sekitar kehidupan. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan hidup kekristenan Anda? Apakah Anda sudah menjadikan firman sebagai kesukaan hidup Anda? Apakah berdialog dengan Tuhan telah mewarnai dan menginspirasi serta memotivasi aktivitas hidup Anda sehari-hari, baik siang maupun malam? Jika Anda ingin berbahagia dan menghasilkan buah sesuai identitas Anda dalam Kristus, teruslah jadikan firman sebagai sumber tuntunan hidupmu dengan jalan merenungkannya baik siang maupun malam dalam aktivitas hidupmu sehari-hari. Pada akhirnya Anda akan berhasil berbuah sesuai identitas Anda dalam Kristus. Jika sampai saat ini Anda belum berbuah sesuai yang orang harapkan atau Anda harapkan atau Tuhan harapkan, jangan menyerah dan putus asa. Yang paling penting Anda yakin bahwa Anda benar-benar sudah lahir baru melalui iman kepada Kristus. Roh Kudus bersaksi bersama roh Anda bahwa Anda adalah anaknya, terhubung erat dengan Dia. Tuhan pasti memberikan kepadamu roh yang baru, hati yang baru, dan hati yang taat kepada Tuhan. Tinggallah di dalam Dia, maka Anda akan berbuah pada waktunya sesuai dengan kualitas pokok anggur di mana Anda tertanam, yaitu Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Amin.